belajar di museum? Serunya gimana? Dapat mempelajari ilmu-ilmu sejarah. Ya, tadi dapat hadiah apa dari Bu Guru? Ini sama buku. Tadi jawab apa tadi pertanyaannya? Jawab pertanyaan nama alat, nama fosil. Oh, nama fosil. Zaki sudah bisa membedakan fosil sama batu? Sedikit. Sering main ke museum juga nggak? Sering. Nah, ini cita-citanya apa? Polisi. Kenapa nggak mau jadi ahli fosil? Susah. Kan tadi udah bisa bedain fosil sama batu. Pasang galinya. Oh, soal galinya. Kalau sudah besar bisa dong. Bisa ya. Oke. Mengenai kegiatan ini tadi anak-anak diajarin tentang apa, Bu? Tentang museum ya, Mbak. Museum, mereka mengenal museum, apa sih manfaat belajar di museum, kemudian apa yang harus dilakukan ketika di museum dan apa yang tidak harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan kalau di museum. Jadi kalau materi saya yang pertama tadi tentang itu, kemudian mengenalkan tentang museum yang ada di Kudus, karena biar anak-anak juga tahu bahwa Kudus itu punya 3 museum gitu. Nah, tadi dari anak-anak itu ternyata ada harapan mungkin tidak hanya 3 aja, tapi bisa lebih. Itu, Mbak. Mbak Bungkus? Terima kasih. Materi saya tadi lebih banyak ke fosil dan artefak yang ada di Museum PTA. Yang awalnya saya menceritakan tentang arti daripada Pati Ayam, karena ternyata memang anak-anak pada tidak tahu apa sebenarnya arti Pati Ayam. Yang kedua, kemudian juga awal mula penemuan fosil di perkembangannya dari mulai dulu tahun 1850 sampai sekarang. Kemudian juga siapa penemu-penemunya dan perkembangan daripada yang sekarang. Nah, untuk fosilnya, binatang-binatang itu ditemukan hidup dalam lingkungan yang ada beberapa lingkungan. Yang pertama adalah lingkungan di laut dalam, lingkungan laut dangkal, kemudian rawa-rawa, dan di darat. Untuk fosil-fosilnya, untuk fosil manusia ditemukan juga fragmen pecahan yaitu Homo erectus. Hanya saja memang tempat pecahan itu, penemuan itu tidak ada di sini karena masih dalam penelitian yang lebih lanjut. Jadi anak-anak tahunya dia melihat replikanya. Kemudian juga untuk binatang-binatangnya banyak sekali, dan itu membuat mereka itu akhirnya tahu bahwa sejak zaman dulu di Pati Ayam itu sudah dimiliki oleh binatang-binatang purba. Satu hal keistimewaan di Pati Ayam adalah bahwa penemuan di Pati Ayam itu relatif lebih utuh dibandingkan dengan di sana. Melihat dari kegiatan ini itu bagaimana, Pak, tanggapannya, Pak? Untuk kegiatan ini kan juga salah satu pendongkrak untuk mempromosikan dan salah satu nilai plus untuk perkembangan museum, karena kebetulan di situs Museum Situs Budaya itu kan museum edukasi terkait dengan yang sesuai dan di lapangan atau di zonasi. Nah, kalau melihat dari potensi anak-anak ini, Pak, kayaknya kan udah paham banget dengan fosil ya, Pak. Itu bagaimana, Pak? Kalau anak-anak ini kan kebetulan memang warga anak desa dari SD Tuban sendiri, jadi selain khusus untuk yang belajar di museum, mereka juga sering bermain di sini. Karena kita masih juga sudah ada respon, memang perlu suatu bimbingan, suatu pengenalan yang lebih detail, termasuk acara kegiatan seperti ini salah satu pendongkrak untuk
anak-anak menjadi lebih paham apa sih arti museum, apa sih arti situs. Tanggapan terkait pengembangan museum ini gimana Pak? Kalau untuk pengembangan museum sebetulnya itu terkait dengan bangunan-bangunan museum baru itu tidak warna dari kami Mbak. Jadi mungkin yang untuk lebih efisien menjadi adalah Bapak KPT lah. Jadi jelas dari kami juga sangat senang sekali dengan adanya penambahan museum baru. Jadi sudah ada pengembangan yang signifikan. Terus terkait harapannya terkait dengan pengembangan ini Pak, gimana Pak? Dan harapan kami dengan adanya penambahan gedung baru, otomatis nanti ada penataan display, ada ruang-ruang mungkin ada ruang tunggunya, ada storage-nya, ada ruang laboratoriumnya, itu harapan kami. Karena di nama museum apalagi yang sudah statusnya museum itu harus standar dengan museumnya, dalam arti dari semua ruangannya gitu. Yang kita tunjukkan pada museum.